Assalamualaikum. Hai guys, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan lagi nih. Tapi kali ini aku nggak jalan-jalan sendirian. Aku ikut kegiatan yang diadain oleh Surakarta Walking Tour. Nah, Surakarta Walking Tour itu adalah komunitas jalan-jalan di kota Solo sambil belajar sejarah. Oh ya, sebelumnya Surakarta Walking Tour ini udah ada dari lama ya. Cuman kemarin ada beberapa kesibukan, jadi sempet off lumayan lama. Dan ini kegiatan ketiga setelah mereka off. Tapi yang kegiatan dua pertama tuh aku pas nggak bisa ikut. Nah, hari ini aku pas bisa ikut dan aku udah daftar. Dan tema hari ini tuh tema favorit aku karena kita bakal jalan-jalan di daerah Laweyan, karena masuk area kampungnya tuh udah berasa kayak turis di kota sendiri gitu loh. Pokoknya pasti bakal seru banget. Ini aku mau berangkat dulu, pokoknya ikutin terus videonya dan lihat keseruan kita jalan-jalan di Laweyan. Kali ini kita akan ke beberapa tempat di Kampung Laweyan, dan titik pertama kita ini sekarang kita sudah berada di Masjid Laweyan. Konon masjid ini masjid tertua karena sudah ada sejak zaman Pajang atau sekitar 1740-an, dan sebagai masjid peninggalan Mataram atau peninggalan Islam, selalu menurut skema peninggalan arsitektur Islam juga. Jadi tiap di belakang masjid pasti ada makam pendahulunya. Seperti di sini kita ada pakaian Yaya Beni. Silakan. Teman-teman yang baru datang, baru ikut kali ini ya, ini belum pernah kenal saya temannya Mas Adri. Saya temannya Mas Nino. Jadi nanti mohon maaf agak terlambat. Terus buat teman-teman yang baru ikut ya, jadi dijelasin ya tentang ya genis dan lain sebagainya ya. Jadi kita di spot awal itu saya mengulang aja, nanti barangkali ada yang belum jelas. Jadi kita di Masjid Laweyan yang dimana itu dulu bekas pura pada masa ini ya, pemerintahan Pajang. Jadi kalau dirunut ke belakang, jadi Solo ini kan Mataram Islam, sementara leluhurnya itu dari Kerajaan Demak, terus kemudian Pajang terus turun lagi jadi Mataram Islam terus sampai yang akhirnya sekarang jadi Kesultanan sama Kasunanan, Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman. Nah, Ki Ageng Henis itu apa ya? Kita ini poso tenan.
Jadi Rasa runtuh. dari Ki Ageng Genis hidupnya di era pada masa kerajaan Pajang. Di Pajang dia yang terkenal di kerajaan Pajang itu kan Joko Tingkir, Sultan Hadiwidoyo. Nah, itu kan dia ya selain dia sakti dia juga punya Numpak boyo. iya karena benar numpak boyo. Numpak boyo. Nah, jadi yang bisa menaklukkan boyo bukan cewek ya, tapi Iya. Joko Tingkir juga bisa. Cewek-cewek kan bisa penakluk boyo, itu bisa juga. Nah di situ memiliki beberapa punggawa yang apa nih, punyai ya, semacam penasihat lah. Nah, salah satunya itu Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis ini putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo tahu? Ki Ageng Selo itu Bapak Gundala. Jadi kan yang dicerita Gundala kan gitu. Ya Gundala kan gitu. Ceritanya Gundala, tapi aslinya dia keturunan dari Brawijaya V. Dia punya kesaktian itu memegang petir ya, betul, petir. Jadi keahliannya dia itu memegang petir. Terus ada, kalau teman-teman mau ingin tahu situsnya yang masyhurin itu di Masjid Demak, ada pintu bledek yang di situ ada ukiran petirnya itu hasil dari Bukan ahad. bukan Asia, bukan Asia, paket. Nah terus Ki Ageng Selo punya putra itu Ki Ageng Genis ini. Jadi bukan Gundala yang asli itu Ki Ageng Genis. Nah Ki Ageng Genis diberikan tanah perdikan itu oleh Sultan Hadiwidoyo, yaitu di Lawe ini. Jadi ada itu berikutnya berkembang beberapa versi terkait dengan nama Lawean Iya, ya. betul. Tadi Tuh. udah. Tapi di situ dulunya itu pura masih, karena masih belum jadi Ki Ageng Genis ini dulunya sebelum mendekat ke Pajang ini masih beragama Hindu nih. Jadi masih dibuat untuk peribadatan Hindu semacam ya pura gitu. Nah terus kalau biasa kan kalau pura kan banyak yang membakar dupa, akhirnya banyak asap-asap gitu. Bukan net vapor ya, tapi itu ternyata pura yang banyak menyanyi. Akhirnya sering orang-orang masyarakat sekitar ini yang menyebutnya Ki Ageng Beluk atau dari asal Beluk itu. Jadi nama lain dari Ki Ageng Genis itu tadi Beluk. Nah, kemudian masuk Islam, dia mualaf ya, dan akhirnya merubah situs pura itu tadi dijadikan tempat ibadah agama Muslim atau jadikan masjid yang sekarang kita masih bisa saksikan. Nah sekarang kan itu jadi masjid pertama di kota Solo ya, mungkin bisa jadi ya karena itu didirikannya pada masa Pajang. ya eranya Pajang itu kurang lebih Ya. Mas Andri. Dan sekarang kita sudah berada di titik tengah Kampung Batik Lawean. Ya enggak tengah-tengah banget ya. Sudah ada di tengah-tengah di Kampung Batik Lawean. Jadi tengah-tengah banget. Ya kan agak miring-miring. Kalau teman-teman lihat tadi mungkin udah ditutup ya. Biasanya ada beberapa toko rumah batik yang dibuka dan kita lihat secara langsung tembok-temboknya tinggi-tinggi ini bukan tanpa alasan, karena ada beberapa alasan. Pertama, mereka memang sifatnya individualis ya, dari para pengrajin batiknya, karena untuk pertama melindungi motif, meskipun mereka punya motif batik sendiri-sendiri, ciri khas mereka, meskipun mereka punya ciri khas sendiri seperti batik mahkota itu tentang warna alam, batik cempaka nanti apa, batik besenan apa, batik apa, itu punya ciri khas sendiri. Kedua, rumah-rumah mereka memang seperti rumah-rumah priai-priai keraton atau dalam pangeran, karena mereka ingin menyamakan status sosial kehidupan posisi mereka di masyarakat. Mereka patut dihormati juga, tapi secara kemandirian ekonomi. Jadi mereka bisa kayak gitu karena mereka berwirausaha dan sebagainya. Dan kalau jika dibandingkan dengan para priai keraton, mereka status sosialnya didapat dari turunan. Jadi kalau di sini mereka berusaha, kalau di keraton dapat secara keturunan. Waktu itu ada persaingan di batik ini, kalau keraton tidak mengkonsumsi karena sabda tadi, dan mereka lebih cenderung ke kauman dan konsumsinya beda. Dari sini biasanya lebih ke pasar internasional. Dan selain itu pada awal abad 20, 1912 kalau nggak salah, ada namanya
perkumpulan orang-orang Tionghoa di sini juga yang akhirnya gesekan sama sini karena orang Tionghoa punya intuisi ini bakal laris, makanya ada batik printing dan itu sedikit kalau melukai enggak ya, kayak menggoyahkan sini gitu. Nah sini ciri khasnya batik tulis, batik cap dan sebagainya. Dan semenjak adanya itu ada sedikit sentimen rasial gitu antara orang Jawa dengan Cina, Tionghoa. Mungkin itu dulu. Kita lanjut nih. Mungkin tadi ada yang nanya rumahnya ya Gengenis itu mana? Konon menurut penulisan kami ini bisa nanti teman project kalau ada referensi lagi atau tambahan info. Di sini konon dulu rumah dari yang diberikan untuk ya Gengenis dan namanya dalam jembatan dan sempat digunakan Universitas Islam Batik sebagai laboratorium Unibat sempat direnovasi. Mungkin ada yang sering pernah lewat sini tapi cuma sini. Ini kelihatan kan dari pilar-pilarnya, kemudian atapnya, ornamen pintu, bahkan sampai ventilasinya pun sudah bagus. Nah kurang lebih di sekitaran Laweyan ini para pedagang batik mereka membangun rumahnya sama seperti ini, termasuk tadi di dalam Cokro Sumatan sama dengan yang ada di sini struktur bangunannya. Hanya mungkin yang membedakan luas sama luasnya ya antara satu dengan yang lain. Nah itu balik lagi nanti tergantung dengan mungkin dari jenjang finansialnya. Semakin beliau punya finansial yang tinggi, nanti semakin besar juga rumahnya. Bahkan kadang yang berjejer orang untuk putranya atau untuk anak-anaknya, dua dibikinkan dalam masih satu komplek, nanti berjejer dengan konsep rumah yang sama. Yang terjadi di Laweyan seperti itu. Karena balik lagi di sini juga masih mengadopsi terkait dengan perkawinan yang sedarah. Jadi untuk melindungi dengan hartanya untuk tetap biar tidak kemana-mana, mereka membuat perkawinan sedarah. Nah, ya ini yang bisa melindungi bisa melindungi kekayaan dan bahkan juga terkait dengan industri batik di sini tuh ya orang-orangnya pelakunya cuma itu aja. Ini di Laweyan itu salah satu rahasianya itu yang bikin ini tetap terjaga. Ya, dan ada komunitas serupa. Jadi komunitas kalau di sini Laweyan karena komunitasnya batik ya. Kalau ada di lain tempat itu namanya ini loh Gal Gendu. Itu komunitas masyarakat juga yang hampir seperti halnya Laweyan, tapi dia lebih ke komoditas kayu ya, ukir-ukiran kayu bahkan. Nah itu banyak sekali kita temui di Kota Kediri. Nah secara sosial masyarakatnya hampir sama dengan Laweyan di Kota Kediri itu, hanya saja komoditasnya yang berbeda. Kalau di Klaten kan itu gerbangnya gede, lawang HP jalan itu menurutnya di sini juga ada dikasih. Nah, ini untuk membedakan status sosial yang ini untuk para pegawai, yang ini untuk orang bermutu. Untuk? Iya. Biasanya untuk? Ini, terus gitu.
Jadi itu membedakan. Jadi karena memang dia memiliki keinginan sama dengan orang Kreai, dia bikin pintunya karena sampai seperti itu. Dia meniru gitu kan. Nah, kurang lebih hampir sama seperti ini yang aslinya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Pak, panggilin ya Pak. Bareng Mbak, bareng. Suun Mbak. Hai, kita ada di Kampung Batik Laweyan. Ini kita mau masuk ke bunker. Jadi di Laweyan itu masih ada bunker yang sampai saat ini masih ada. Nih, lihat ini pintunya. Kita masuk ke dalam. Iya, dulu tinggi. Salah satu pemilik dari batik juga. Coba. Nah, ini kalau rencana ningali. Nah, ini teman-teman. Silakan kalau ada yang mau. Bisa yuk. Nah, kalau dimiti Pak. Buat yang berani. Ah, handphonenya, flashlightnya tolong dihidupkan kalau yang mau nyoba dulu. Masuk. Muat berapa orang Pak? 10 orang. Tapi jangan, kita 3 aja. Biar agak leluasa. Peninggalan ya, Mas. 3 naik, nanti 3 turun gitu ya. Ini kita ada di bunker Laweyan. Bunker ini biasanya dulu untuk menyimpan batik dan harta milik saudagar Laweyan. Sini ada hubungan. Kita dulu ya teman-teman, 3 dulu ya. Oke. Ini ada tembusannya nggak? Buntut Mas. Bentar, Mas. Kalau fungsinya secara ini ya Pak, ya. Selain gendele nggih nyimpen barang-barang ya Pak. Kalau mantan panggil toko, kalian Toko. menyimpan kekayaan. Nah, Nggih. Niki tutupnya niki Pak. Tutupnya ini terus di kayak krosol niku. ya dikasih ditutupi meja. Tutupi meja Mas. Biar nggak kelihatan kalau ada bunker. Ya. Nah, Boten kata yang punya Oh, niki 10 negara besar pun ini ada. Oh. Belanda, Amerika paling atas, Belanda atas. ini. Terakhir ini ada yang mau masuk? Masuk, iya silakan. Silakan. Malah nanti gantian lo Geng. saya mau masuk. Lumayan sauna. Ini lagi. Masuk, Mas. Di Malaysia ada pelung pudung. Mumpung sampai sini. Dalam foto-foto kalau bisa nggak? Pakai flash. Oke. Jangan lupa mention ya. Pak mau difotoin dari atas? Itu ya Mas. Ditutup dulu baru difoto. Tadi Mulai tahun pinter. tahun pinten ta mulai? Ini zaman kerajaan Pajang. Oh, berarti ke zaman Pajang. Iya. Zaman kerajaan Pajang sing yasa niku Bayi Kertayuda. Gue nyimpen kekayaan kalih tirakat. Tirakat.
Kok saja berdiskusi lagi sore ini? Aman, aman. Arisan bareng ya? Aman. Enggak ada. Yang terakhir Inggris. Kurangi cantik. Kakak beradik. Niki nek dibuka masker nggih cantik sedaya lho, Pak. Sekali kula lho. Potongan saya pegang kene. Oh, aduh. Gini loh. Mbak, ini Juli. Enggak mau. Ada cowoknya dulu mas. Temenin, Mas Nino. Mas Nino. Enggak mau berarti. Ini tak sentri dari sini enggak apa. Oh, ini ada Masnya nih. Dari Mas ini. Indro. Indro ini Indro. Pak Wiranto yang pun mlebu mriki. Pak Wiranto, Pak. Pak Jokowi dereng, Pak. Jokowi ndak riyen piambak. Mas Gibran jabat wali kotane, Mas. Diceluk kabeh. Mas Dodi nunduk Mas Dodi. Loh, Mas Apri nggih pun nate lho, Pak. Sini. Mas Apri. Ya tepang Mas Apri betul, Pak. April iki riyen rombongane napa nggih piyai 30. Numpak pit kebo. Numpak pit kebo, Mas. Sak kebone ya. Paling mimpin pun sedo. Oh. Ditinggal. Pun meninggal. Putulin dan kalasi. Emang semua apa sih ini? Terus tutup. Gitu Mas. Ana sing tambah. Bikin nih sekalian. Ya seperti ini. Saya sepertinya seperti ini. Enggak kelihatan tuh kalau ada ternyata di bawah itu. Oke. Ya. Foto ning kono, Mas. Dari Masnya kayak Iya. Sik, Mas. Sik, Mas. Ayo, Mas. Udah, Mas. Terus, Mas. Masa isi saya. Oh. Sing ora duwe isin. Yuk. Ora tak foto kok, tenan. Aku ora ngapusi ora tak foto. Sumpah ora tak foto. Masih sini. Mas lewat situ, Mas. Nah. Wah, gitu, Mas. Mantap. Model larang. oh iya ditutup. Oh, kepengen mesin ditutup. Ah, lewatin semua. Terus lewat kene. Foto saya. Ih, di foto pi. Brebes, Mas. Brebes. Nah, Nah. patut. Atau kuwi nikahannya. Oke, Pak. Sebentar bareng. Di mana ya? Itu Pak. Niki mau ngeladak, Pak. Tak mau diujung nih. Kita sekarang udah sampai di situs Bandar Kabanaran. Saya dibaca sendiri ya. Enggak, maksudnya gini. Di sini memang sudah disepakati bahwa di sini ada lokasi yang namanya Bandar Kabanaran. Bandar itu apa? Itu semacam dermaga ya.
Jadi seperti yang disampaikan Mas Hafid tadi, sebelum adanya transportasi dengan tenaga uap atau kemudian kita sering kenalnya dengan kereta api, terus kemudian berkembang menjadi transportasi darat, itu perdagangan di kota Solo terutama didominasi dengan menggunakan transportasi air. Jadi jangan salah, di Solo ini meskipun dia letaknya jauh dengan laut, tapi sungai-sungai yang ada di sekitaran kota Solo ini support banget untuk para pedagang mendistribusikan komoditas-komoditasnya. Begitu pula yang dari luar kota pun juga masuk melalui aliran sungai, yang terutama aliran Bengawan Solo kemudian masuk ke anak-anak sungai. Nah, ini salah satunya aliran sungai di sini nih. Jadi dermaganya Bandar Kabanaran. Sebenarnya bandarnya sendiri sepanjang sungai ini ada banyak juga. Nanti ada yang di daerah mana? Mojo. Ya, Mojo, kemudian ada bandar beton, terus ada yang di ini Mas, yang daerah Tusupan. Nah, itu juga ada. Jadi bisa dibayangkan tadi dulunya rumah-rumah itu ngadepnya ke sungai. Tapi semenjak sungai sudah ditinggalkan karena ada transportasi darat, arahnya ke jalan semuanya. Nah, ini tidak sedang kali ini, pastinya tidak kotor ini juga. dan secara struktur sebelum ada jembatannya dan ada semacam turunannya gitu, nanti di bawah sudah bersiap kapal-kapal kecil ya, bukan 402 Nanggala. Yang kecil yang nanti bisa membuat membawa komoditas nanti diarahkan ke Sungai Bengawan Solo. Nah, kalau yang dari luar tuh banyaknya nih garam, arang, kemudian kayu, gimana? 1.700-an. Jauh lebih dari itu udah ada. 1.500. Sungainya kan udah ada. Jadi kan kalau peradaban airnya udah jauh lebih dari itu sudah ada. Kalau bukti fotonya itu ada enggak? Adanya ini bukan bandarnya. Kereta rakyat sama ini tugu pasarnya ada. Ya, tugu pasarnya. Fotonya gitu loh. Yang di mana? Di bandarnya ini. Pokoknya ada kapal sekali kayak gini tuh. Ada foto. Lukisan. Ada. Lukisan tapi di Bengawan Solo. Di Bengawan Solo. 18 kayaknya. Jadi di Bengawan Solo itu sudah ada penggambaran lukisan terkait dengan kapal-kapal yang bersandar di. Cuma kalau kita bahkan ada berlabuhnya gitu ya. Bekasnya gitu. Bandarnya ada. Naik labu. Jadi maksudnya kayak sini kan dinyatakan sebagai situs standar. Iya. Cuma pembuktiannya sini tuh belum. Ini Mas, aku Sebenarnya ada di peta itu Mas. Jadi ada tiap tekuan kali, tekuan sungai itu ada tempat sandarnya. Jadi di peta 1934 ada, 1944 kalau nggak salah juga ada. Dan tak tambah ya. Dan dari sini untuk perdagangan seperti yang dikatakan di pelangkat pasar laweannya itu mana nanti ada di tengah, teman. Makanya di tengah situ nanti kita akan nemuin tugu lawean, tugu pasar. Dan dari situ juga ada toponimi namanya Kampung Lor Pasar sama Kampung Kidul Pasar. Jadi emang patokannya pasar itu. Dan sekarang tugunya itu tugu baru. Itu sebagai tetenger aja, sebagai penanda bahwa di tempat situ pernah dilakukan transaksi gitu, dari sungai ini ke tengah lawean dan dari lawean juga ke bandar-bandar selanjutnya. Dan memang sengaja dibuat multi motif. Jadi nanti teman-teman lihat nanti di tengah ada parang, ada ceplok, ada apa itu menandakan beragamnya perdagangan di lawean ini. Ada yang ditanyakan lagi? Belum. Ya, kita tugu terus ya. Oke. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around. Sekarang kita sudah sampai di tempat. Capek nggak? Ini salah satu yang terusak ya. Kayaknya ada beberapa tadi di tempat banyak motifnya. Di pertama dari pengusaha motifnya ingin efisiensi waktu. Jadi karena beberapa pegawai atau buruh pabriknya itu ketika istirahat diantisipasi untuk keluar dari tempat produksi, hanya dibuatkanlah langgar ini. Seperti yang tadi saya katakan di waktu sampai rojo wae nggak dikasih ini apa tumpahan jaran. Jadi bagi mereka waktu memang uang gitu. Waktu ada cuan ya. Di kota gede Langgar. Di kota gede juga ada. Dan di sini salah satu yang tersisa ini. Mayoritas berarti muslim ya? Ya, mayoritas muslim. Sebenarnya masih banyak langgar-langgar menarik di dalam langgar Merdeka, langgar Laweyan, Masjid Cina. Dan di langgar Merdeka ada simbolnya sendiri, simbol SI, langgar Islam. Sampai bahkan syarikat Islam pun juga sampai embrionya dari sini ya? Oh iya tuh. SD, Ya, SD, Serikat Dagang ini Islam. kan awalnya nggak mas ya? Dari tadi karena di sini kan komplek orang-orang yang istilahnya ya kaya lah katanya untuk melindungi hartanya. Selain dia membangun infrastruktur yang sekiranya dia bisa secure, tapi dia juga mengadakan semacam jadwal ronda. Jadwal ronda ini nantinya dia akan membuat organisasi yang bisa menjadi embrionya yang namanya Syarikat Dagang Islam. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Mohon maaf, ini titik terakhir sebelum ini nggak apa-apa ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di mana rumah Samanhudi ini rumah Samanhudi, tapi yang dikasih Presiden Soekarno sebagai tanda jasa. Nah, rumah sebelumnya dan tempat produksinya di mana? Teman-teman tahu Pangestu nggak? Yang tempat game, tempat game. Di seberang jalan sana, di dekat Langgar Laweyan, rumahnya gede yang sekarang dipakai futsalan, sempat dipakai futsalan. Itu dulu rumahnya dan tempat produksinya di situ. Dan Samanhudi ini tokoh penting dari Syarikat Dagang Islam yang kemudian kenal dengan Tirto Adi Suryo dan membentuk Syarikat Islam SI. Dan SI ini merupakan salah satu pergerakan nasional, organisasi pergerakan nasional terbesar di Hindia Belanda waktu itu, karena memobilisasi puluhan ribu orang, bahkan sampai terpecah SI Merah atau Syarikat Islam Merah dan SI Putih yang dipimpin oleh Cokroaminoto dan kawan-kawannya. Di sini sekarang ditinggali cucu apa cicit ya? Cicit ya, keturunannya dari Samanhudi yang keberapa ya Mas Adian? Ya nanti bisa ditanyakan. Dan kita menemukan data juga di beberapa koran bahwa Samanhudi ini
salah satu penyandang dana pengiriman delegasi ke Konstantinopel juga untuk belajar agama. Jadi beliau ini kalau orang Jawa bilangnya sugih mlegedu. Orang kaya dari batik yang memprakarsai pergerakan nasional, juga beberapa kegiatan-kegiatan sosial lain. Jadi kalau yang di sebelah sana tadi ada rumah bangunan putih yang baru direnovasi tadi loh, di seberang kali. Dulu museumnya sama Duti di situ. Terus kemudian situ direnov, terus pindahkan ke mana? Kelurahan Sondaan. Jadi beberapa barang-barang peninggalan yang dijadikan museum itu ada di kelurahan. Nah, sementara ini adalah rumahnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, partisipasinya, keikutsertaannya di sore hari ini di tema Laweyan. Dari kami mohon maaf bila ada salah kata dan benarnya itu juga bejan. Dan nantikan perjalanan kami selanjutnya, nanti akan kami info, dan mohon maaf bila ketika kuota sudah terpenuhi otomatis akan tutup di formnya. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa diinfokan ke teman yang lain kenapa nggak bisa ikut. Kita juga karena peraturan baru new normal itu dibatasi 20 orang saja. Jadi dengan berat hati kita membatasi teman-teman. Sebenarnya banyak sekali yang ingin ikut juga. Oke, jadi ini perjalanan pada sesi Ramadan ini memang nggak bisa full ya Mas ya? Kita masih ringkasan lah dari poin-poin penting dari Kampung Laweyan. Mungkin next kalau kita ada kegiatan di luar bulan Ramadan, kita bisa bikin trip lagi di Laweyan ya Mas ya? Atau kalau enggak, ada teman-teman yang mau private tour sendiri, nanti bisa DM ke kami, Mas aku mau temenin di sini dong, kita belajar di sini. Oke, siap. Nanti tinggal DM aja, nggak usah malu. Terus ada yang mau nanya yang sekiranya masih pengen ditanyain, boleh di DM juga. Ya, ada saran kritik juga boleh. Ya. Temenin Jagong sudah bisa. Jangan lupa nanti di mention ke Instagramnya Surakarta Walking Tour, bikin story atau bikin postingan, monggo silakan. Bagi teman-teman yang telat tadi mohon maaf ya, kami karena waktu sudah jalan, kita biasanya kasihan teman-teman yang lain. Mungkin next bisa ikut lagi Mas. Pantengin terus ya Mas ya Instagramnya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit